Lihat sini. Bagaimana bisa menguji konsep satu ibadah dalam agama dan menentukan kebenarannya. Satu, konsepsi ibadah ini karena terkait erat dengan aspek ketuhanan, ya kan? Saya ulangi, konsepsi ibadah ini karena terkait erat dengan aspek ketuhanan, seperti yang tadi telah diuraikan, maka cara atau tata cara beribadah ini semua mesti bersumber dari Tuhan, Allah yang telah kita tetapkan. Ya, ini sudah jelas ya, tadi saya uraikan. Karena kita sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan, Allah juga sudah menjelaskan secara objektif, kemudian membandingkan dengan klaim-klaim yang ada, lalu menetapkan dengan sangat lugas dan tegas, saya adalah Allah, ya, tanamkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Kita balik bertanya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Kan? Karena itulah ketika konsep ilahiyat ada dalam konteks keagamaan, ibadah juga ada dalam konteks keagamaan, maka secara rasional bisa kita tanyakan, ya, secara rasional bisa kita ungkapkan bahwa konsep ibadah itu mesti bersumber dari Tuhan, dari Allah langsung, karena Dia yang memerintahkan kita ibadah untuk membuktikan bahwa Dia sebagai Tuhan. Jadi sangat tidak tepat kalau misalnya ada Tuhannya ditetapkan A, tapi cara ibadahnya nggak bersumber dari A ini, ya, tapi dibuat-buat oleh B sebagai makhluk misalnya. Ya, caranya begini, caranya begitu, begitu dicek Tuhannya tidak mengatakan demikian. Ya, Tuhannya tidak memerintahkan demikian. Yang paling luar biasa nanti bertolak belakangnya, ya, Tuhan yang mengarahkan A, sementara makhluknya yang melakukan B. Itu yang tidak nyambung. Ya, itu yang tidak nyambung. Nah, sekarang untuk mengecek teman-teman sekalian, apakah konsepsi ibadah itu benar? Pertama, sumbernya harus bersumber dari yang dipertuhankan, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melacaknya dari mana? Ya, dari firman-Nya. Ya, di pertemuan awal sudah kita sampaikan untuk membedakan kalau manusia dikatakan berkata, Nabi Rasul dikatakan bersabda, ya, maka Tuhan Allah di sini ya kita katakan dengan diksi berfirman. Ya, kumpulan firman-firman-Nya yang disampaikan sebagai wahyu, ya, kepada para rasul. Nah, itu yang disebut dengan ayat. Ayat, ya, ayat itu bukan sekedar tanda, ya. Tanda itu kan banyak, ada alam tanda, ya, ada wasmah juga tanda, ayat juga tanda. Ayat itu tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada penciptanya. Ya, saya ulangi ya. Ayat adalah tanda yang mendekatkan seseorang kepada penciptanya, kepada Rabb-Nya. Kenapa seluruh firman-firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan pada para rasul itu disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan ayat itu, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, bagi umat Islam, ayat-ayat ini terhimpun di dalam Al-Quran. Secara cepat, ya. Ayat-ayat ini terhimpun dalam kitab-kitab itu yang menghimpun, ya, sesuatu dengan terukur, tanpa cacat, tanpa celah, ya, dalam kitab disebut dengan Al-Quran. Ya. Jelas ya? Saya ulang. Ayat-ayat ini terhimpun dalam kitab. Jadi kitab itu sesuatu yang menghimpun secara sempurna tanpa adanya celah, ya, disebut dengan Al-Quran. Dalil tentang kitabnya jelas, Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya, inilah Allah turunkan satu yang menghimpun ayat-ayatnya, ya, kitab la raiba fi, yang enggak pernah diragukan kandungannya, seluruh yang terkandung di dalamnya. Namanya Al-Quran. Ya, namanya apa? Al-Quran. Jelas disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, ini firman-Nya, ya, sebagai wahyu disebut dengan ayat-ayat dihimpun di dalam Al-Quran. Ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Sudah? Fahal min muddakir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Baik. Isi Al-Quran semua disebut dengan ayat. Karena itu Anda kan sering berkata Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat dan sebagainya. Kenapa semua isi Al-Quran disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan ayat-ayat ini, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang yang beriman yang sejati itu, ya, insan beriman yang sejati itu cirinya adalah jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ini untuk menunjukkan kata innani tadi pembuktiannya. Jadi setiap hari Allah menyebutkan namanya. Ini Allah, 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 Allah. Diperdengarkan di telinga kita. Ya, dipanggilkan setiap hari itu. Ya, idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, disebutkan. Ya, Allah memerintahkan untuk disebutkan namanya. Sebutkan. Itu setiap pergantian waktu dalam sehari. 5 kali bahkan. Ya, tadi subuh kan berganti waktu kan, dari gelap malam hilang, muncul subuh kan menjelang pagi. Nanti pagi ke siang disebutkan lagi, siang ke sore disebutkan lagi, sore ke maghrib pergantian ke malam disebutkan lagi, malam muncul disebutkan lagi. Untuk menguji masih ada nggak getarannya, innaninya itu masih ada nggak dalam jiwa kita itu? Ya, imannya masih ada nggak, masih melekat nggak? Nah, makanya diperdengarkan bagi yang masih punya pendengaran, punya telinga. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Ya, ada korelasi ini dengan penamaan dalam syariat adzan. Walaupun ada yang menyebutkan adzan itu panggilan, tapi ada korelasinya dengan telinga maknanya. Maka diperdengarkan di telinga kita kalimat Allah setiap hari 5 kali dalam pergantian waktu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau kita sudah berkomitmen menuhankan Allah, ini kata innani itu akan bersemayam dalam jiwa kita dalam bentuk getaran. Ya, makanya nanti ketika disebutkan ya lewat suara muadzin itu Allahu Akbar yang memperdengarkan, getaran itu pasti ada. Pasti ada itu. Bahkan kalau dia kuat, semakin kuat itu tertanam dalam jiwanya, nggak goyah gitu, itu belum dipanggil sudah ada getaran. Ya, belum dipanggil sudah ada getaran. Itu subuhnya masih jauh kok. Ya, subuh 4.18. Itu jam 4 itu. Bahkan habis Isya sudah nanya, subuh besok jam berapa? Ya, ini zuhur nanti jam berapa? Asar jam berapa? Ini tertancap dengan kuat dalam dirinya. Nanti kalau sudah masuk bab akidah, iman kita akan perdalam ke situ. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan nanti kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, firman-firmannya, ya kan? Yang menunjukkan ketuhanannya, yang memberikan konsekuensi kita untuk menuhankannya, zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah keimanannya dan terjadilah kedekatan hubungan dengan Rabbnya. Ya, tawakal itu kan membangun kedekatan hubungan dengan Allah. Ini teman-teman sekalian, terkorelasi semua tuh. Jadi tersambung semua ayat-ayatnya, nyambung keseluruhannya. Nah, jadi di dalam firman inilah, di dalam ayat-ayat inilah, di dalam Al-Quran inilah, semua perintah-perintah, aturan-aturan yang terkait dengan ibadah itu disebutkan. Ya. Nah, sekarang Allah mengatakan, fa'budni, sembah saya. Kita balik bertanya, ya Allah bagaimana cara menyembahmu? Nah, maka mesti ada perintah dari Tuhan seperti ini. Nah, teruskan dulu ayatnya. Masih terangkai di sini. Inilah indahnya teman-teman sekalian. Konsepnya jelas, nggak pernah ambigu, terang. Ya, terukur semua, lengkap. Ini konsep pertama jelas, kedua jelas, disusul yang kedua ini gimana caranya masih diterangkan. Quran surah ke-20 lanjut ayat ke-14. Masih teruskan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sembah aku. Kita masih tanya, gimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Wa aqimis salat. Wa aqimis salat lidzikri. Masya Allah. Salat. Tunaikan salat kata Allah. Ya, ini wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembahku lakukan lewat salat. Tuh, Masya Allah. Jadi salat itu sudah bahasa syariat. Nyambung semua tuh. Ini konsepsinya ketika disebutkan ini aku Tuhan. Kalau sudah tahu, yakin aku Tuhan, ini gambarannya, sembah aku. Terus tanya kita bagaimana cara menyembahnya ya Allah, masih dijelaskan juga, ini caranya begini. Jadi semua terukur. Mulai dari menetapkan aspek ketuhanan, memerintahkan untuk beribadah, untuk membuktikan aspek ketuhanan tadi, dan ditunjukkan cara beribadahnya bagaimana, tunaikan sholat. Masya Allah. Ya, karena itu perintah-perintah sholat itu muncul dalam Al-Quran. Ya, sebagai aspek penunjuk kepada keyakinan yang menguatkan keyakinan kita dan menetapkan ini sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Ya.
Sesuatu yang yakin tanpa ragu telah ditetapkan dalam jiwa kita, dalam hati kita yang paling dalam, ya, menetapkan, menancapkan dengan kuat sehingga yakin tanpa ragu. Itu bahasa Arabnya disebut iman namanya. Dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu imanan. Ini iman, yakin tanpa ragu. Tancapkan dengan kuat. Jadi kalau kita sudah yakin menetapkan Allah sebagai Tuhan, walaupun tak nampak dalam pandangan kita, tapi semua sifat, segalanya, kualifikasinya terkait erat, menetapkan semua kepada Allah, ya, sebagai Tuhan, yakin kita, ya, tertancap dalam tubuh kita, maka konsekuensi dari keyakinan itu harus menyembahnya. Bagaimana menyembahnya? Lewat salat. Dan indahnya di Al-Baqarah di ayat 3 itu dirangkai ke semuanya ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang setelah mereka meyakini, menetapkan dalam jiwanya tanpa ragu dengan kuat, walaupun tak nampak dalam pandangannya untuk menetapkan Rabbnya Allah sebagai Tuhan, ya, dia meyakini dengan semua hal, aspek keilmuan dan sebagainya. Wa yuqimunas shalah, dan dia buktikan keyakinan kepada Rabbnya itu dengan menyembahnya lewat salat. Ada bentuk perintah di ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya, dan seterusnya. Dan dahsyatnya, lalu kemudian diberikan bimbingan. Kita kan bertanya lagi, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk sholat, gimana caranya? Karena tata cara ini sudah masuk ke aspek detail, ya, harus ada contoh yang dilihat, kan? Harus ada hal yang terkait dengan aspek kehidupan kita, teramati, nampak dengan kita, bergaul dengan kita, maka nggak mungkin Tuhan langsung turun dengan sendirinya, ya, menyampaikan, mengajarkan dia, karena dimensinya berbeda, terlalu tinggi, terlalu agung, ya, untuk bisa bergaul bersama makhluk dalam konteks kehidupan makhluk secara fisikal, ya, terlalu agung sifat dan keadaannya, dimensinya terlalu jauh. Maka Allah mengutus dan menetapkan utusan, ya, utusan dalam bahasa Arab disebut dengan rasul namanya, untuk mengajarkan kepada kita detailnya apa, sehingga terasa nyaman kalau hadir di sekitaran kita, terlihat, nampak, bergaul, mengajarkan dan sebagainya. Karena sifat-sifat Allah itu berbeda jauh dengan kita, dimensinya jauh, gitu kan? Ya, nggak akan terhubung kita secara langsung, bahkan di kehidupan dunia ini kalau menatap saja keagungannya, ya, nggak punya kekuatan kita untuk menatapnya. Maka demi kemudahan kita menunaikannya, diutus Rasul, ya, di setiap generasi, di setiap masa, ya, untuk umat terakhir secara singkat Nabi Muhammad SAW. Ya, nabi-nabi sebelumnya juga sudah ada di umat-umat sebelumnya. Ya, sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam, naik ke atas terus sampai Musa, sampai Ibrahim, sampai Nuh, dan banyak sekali kita dapati diutus untuk mengajarkan, Ya, makanya kita temukan dalam pengajaran para nabi dan rasul itu semua yang berisi perintah Allah. Mereka membawa pesan, wahyu yang disampaikan kepada kita. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, kan? Kemudian aqimus shalah, tunaikan salat dan sebagainya. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara menunaikannya? Diutus seorang rasul mengajarkan kepada kita. Begini caranya, diatur. Ya, silakan Anda cek teman-teman sekalian. Dan silakan Anda bandingkan. Di mana Anda temukan konsepsi ibadah yang terukur jelas seperti ini sampai dengan ke cara-caranya? Hanya di Islam. Setelah menetapkan Tuhan, berkomitmen untuk menuhankannya, lalu membuktikannya dengan ibadah, bertanya gimana caranya, disebutkan langsung caranya. Nih, dengan sholat. Anda masih bertanya bagaimana cara sholatnya, ya Allah, diturunkan Rasul untuk menjelaskan. Ya, dipilih, ditetapkan, ya, Rasul menjelaskan. Dan detailnya subhanallah, Masya Allah teman-teman sekalian. Dari mulai tata cara awalnya, cara membersihkan dirinya, turun firman. Nih, Quran surah ke-5, Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini sebelum sholat, bersihkan dulu keadaan dirimu. Berwudu namanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah yakin. Kembali lagi ke sini. Yakin, menguatkan dalam jiwanya. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, nih, untuk membuktikan ibadahmu kepada Allah. Idza qumtum ila shalah, kalau engkau mau sholat untuk membuktikan ibadahmu kepada Allah, faghsilu wujuhakum, dimulai dengan wudu dulu. Diatur. Dan disebutkan caranya. Maka Nabi mengajarkan, ini cara wudu begini. Ya. Setelah itu menghadap ke arah kiblat. Ya, turun ayat juga. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan dirimu ke arah searah dengan Masjidil Haram. Gimana caranya? Diatur oleh Nabi. Idza qumta ila shalah fasbighul wudu tsumma istaqbilil qiblah. Begini cara menghadap kiblatnya, diatur. Cara berdirinya, cara membuka kakinya, macam-macamnya, detail sekali. Sampai setelah kita siap, ya, cara memulainya, begini cara takbirnya, cara mengangkatnya pun diatur detail. Mengangkat bagaimana posisi tangannya, jemarinya bagaimana, menghadapnya kemana, sampai dengan selesai, dari takbir sampai dengan selesai, sampai dengan salam. Dan dahsyatnya,
semua gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam ibadah itu ada maknanya. Jadi bukan sekedar menghadap, angkat, ruku, sujud, ini tidak ada maknanya. Dan makna itu pun terkait dengan fungsi kehidupan. Itu dahsyatnya. Makanya kan orang-orang jahiliyah dulu itu ketika menetapkan Allah sebagai Tuhan, lalu menyembahnya lewat sholat, terjadi perubahan hidup pada diri mereka. Apa yang pertama? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dilepaskan dari semua sifat jahiliyahnya yang penuh dengan fahsya dan munkar. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi detil, runtut sekali. Menetapkan Allah, kemudian setelah itu tanamkan dalam jiwa, buktikan itu dengan ibadah. Ibadah pokoknya lewat sholat, cara sholatnya begini, makna dari sholat itu seperti ini, hikmahnya akan begini, dan dampaknya kepada kehidupan akan begini. Temukan ya dalam konsep manapun hal yang terkait dengan ini, yang terukur dengan semua makna, hikmah dan penjelasannya. Silahkan, Anda akan temukan di sini. Ya, silahkan cek. Dan dari waktu pun jelas. Ya, Quran surah keempat, turun lagi firman ayat 103. Kalau kita sudah paham, ya Allah, saya sudah tahu caranya nih. Tahu maknanya begini. Takbir itu maksudnya begini, kan? Ini maknanya seperti ini, hikmahnya begini, dalam kehidupan begini. Itu kita gali ya. Nanti kalau sudah masuk fikih salat, kita akan pelajari dari awal sampai akhir termasuk makna dan hikmah. Ya, supaya tahu kita caranya begini, maknanya begini, hikmahnya begini. Itu dahsyatnya teman-teman sekalian. Setelah kita melakukan itu, tahu caranya, kita bertanya, ya Allah, ini kapan dilakukannya sholatnya? Kapan? Itu dijelaskan kembali waktunya. Dari mulai disebutkan waktunya terukur, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh ibadah salat itu bagi orang-orang yang telah yakin tanpa ragu, beriman nih, sudah menancapkan dalam jiwanya beriman kepada Allah, itu selalu imannya disebutkan. Kalau kamu udah yakin nih dalam jiwamu menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya, sudah punya dasar pengetahuannya, kamu siap membuktikan lewat ibadah dengan salat, nih aku katakan kata Allah, kitaban mawquta. Waktu salat itu nggak sembarangan, sudah diatur. Dan yang ngaturnya pun Tuhan juga, Allah juga, nggak bisa kita seenaknya salat. Ya, ada aturannya. Bukan manusia yang rekayasa, Allah langsung yang tetapkan. Ya, terus kita bertanya, ya Allah, kapan waktu salatnya? Ya, kan jawaban Allah lewat firman, ayat. Ya, bukan lewat kata-kata manusia, bukan manusia yang tentukan ini waktunya begini, tidak. Allah langsung sampaikan. Maka turun misalnya Quran surah ke-17 Al-Isra. Ya, dari ayat 79 misalnya, dari 78-nya dulu lah, 78. Sampai langsung ke sunnah, ke tahajud sampai 81. Ya. Kita kotaki yang 78-nya. Fokus. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikanlah salat itu yang kamu tanyakan waktunya kapan. Aku bilang sudah teratur. Nih, tunaikan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau ayat ini kita rangkai waktunya, ya, secara singkat saja. Nih aku tetapkan, ada yang di waktu fajar kata Allah. Ya. Kemudian nanti ada yang terbentang dari siang sampai dengan ke malam. Jadi dari fajar ke siang sampai ke malam. Setelah itu kita tanya spesifiknya bagaimana nanti pelaksanaannya, seperti apa? Allah perintahkan kepada Nabi, Rasul. Jelaskan ya Rasulullah. Makanya nanti ada sabda-sabda Nabi menunjukkan. Nih, yang dimaksud waktu fajar ketika keadaannya begini. Ya, turun hadis Nabi. Zuhur, kalau kamu tanam tongkat tuh, yang kuat, yang kokoh, kalau bayangannya seperti ini masuk waktu siang, zuhur, sholat kamu. Kalau semakin pendek begini, asar. Kalau hilang kemudian bayangannya ini, ya, mau menghilang, mau habis, ini udah maghrib. Kalau sama sekali gelap, masuk isya. Maka muncullah kemudian waktu fajar atau subuh nanti, sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini Masya Allah tuh.
Jadi semua teman-teman sekalian terukur sekali. Dan kalau sudah disebutkan waktunya seperti ini, detailnya sudah ada, nanti ayat-ayat lain juga banyak, nanti kita turunkan dalam intisari pembahasan. Itu diminta lagi oleh Allah, kalau kamu sudah paham, kamu nanya gimana cara ibadahnya, aku sebutkan sholat. Kamu nanya caranya, aku jelaskan, bahkan aku tetapkan seorang Rasul untuk mengajarkan. Setelah itu kamu nanya kapan waktunya, aku berikan, aku terangkan kepada Rasul supaya diberikan detailnya kepada engkau. Setelah itu, semua dijelaskan, maka tinggal sekarang engkau berkewajiban komitmen untuk menjaga waktu ini. Maka turun lagi firman-Nya, Quran surah kedua, ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Maka jagalah waktu-waktu salat ini. Karena itu pembuktian engkau sebagai hamba yang menuhankan aku. Jadi kalau engkau sedang tinggalkan sholat, engkau tidak sholat, malas-malas sholat, maka dipertanyakan komitmen engkau kepada aku, kata Allah. Makanya hadis Nabi tegas mengatakan, perbedaan antara orang yang telah beriman dengan yang belum beriman itu terletak kepada sholatnya. Karena ini pembuktiannya. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, dipertanyakan oleh Allah keimanannya. Kamu beriman nggak sebetulnya? Katanya mengatakan muslim, tapi nggak sholat, dipertanyakan keimanan kamu mana? Karena itulah dahsyatnya ketika kita sholat, itu disebutkan lagi ketetapan kalimat Allahnya. Saya tanya pada Anda, kalimat pertama apa yang Anda ucapkan dalam pembuka sholat? Bukankah Allah? Allahu Akbar. Silahkan cek. Allah yang kita sebutkan. Karena ini pembuktian ketuhanan. Dan tersambung semua dalilnya tuh. Dari mulai menetapkan Allah, konsekuensi ibadah, cara ibadah, waktu ibadahnya, perangkatnya diatur, kita jaga semua. Begitu kita mulai, apa yang kita ucapkan? Allah. Ya, buang semua urusan dunia ke belakang. Ya, fokuskan diri kita hanya untuk menyembah Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, Maha segalanya. Nggak ada yang lebih besar keagungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan dalam proses sholat itulah kita kemudian menguatkan syahadat kita lagi. Komitmen kita ini. Bukankah dalam sholat Anda ucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Tuh. Semua orang sholat pasti mengucapkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap pindah gerakan nama Allah disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. I'tidal pun sami Allahu liman hamidah. Jadi semua disebutkan nama Allah. Untuk menunjukkan semua proses perpindahan, pergerakan dari berdiri ke ruku, ke sujud. Semua itu adalah komitmen untuk ibadah. Untuk siapa? Allah, 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 Allah. Coba keteraturan seperti ini. Anda bisa cari di mana? Dan nggak ada manusia yang bisa rekayasa begini. Nggak ada manusia. Kecuali semua bersumber dari Tuhannya langsung. Tunjukkan kepada saya manusia mana yang bisa membuat sebuah konsepsi semua ini yang terukur semuanya. Dan semua punya makna. Punya arti, bukan gerakan biasa. Punya makna, punya hikmah, dan berdampak langsung dalam kehidupan. Dan bisa merubah perilaku. Mustahil. Mustahil ini bisa ada kecuali dari pemilik kita semua. Pencipta kita semua. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada kebenaran dalam agama itu. Ya, karena itulah bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kan sudah ada umat sebelumnya. Ibadahnya serupa. Namanya sama, sholat. Dalam penyembahan ini. Kalau nggak percaya silahkan Anda cek. Nabi Musa sholat. Ya, Quran surah 20 di ayat yang ke-14 ini kan ke Nabi Musa. Kalimatnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis salata lidzikri. Nabi Zakaria sholat. Buka Quran surah ke-3. Ya, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Nabi Ismail salat. Ya, dan memerintahkan keluarganya salat. Buka Quran surah ke-19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Isa alaihissalam salat. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33 salat. Ini salat pembuktian kepada Allah, kepada Tuhan itu konsepsinya salat. Dan caranya dijelaskan, detailnya dijelaskan, semua dijelaskan. Karena itulah terikat hukum ini ya menjadi hak dan kewajiban. Jadi kalau kita sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan, punya kewajiban membuktikannya. Lewat apa? Ibadah. Bentuknya apa? Sholat. Ini pokok dasarnya. Ya kan? Maka muncullah kewajiban itu. Maka kita ketahuilah hukum wajib itu. Nah ini baru yang pokok, yang dasar tuh. Ini ibadah. Jadi ibadah pun ada ilmunya. Ya. Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, konsepsi beribadah ini tidak hanya diikat dengan aspek-aspek yang terkait dengan fisik. Yang mendukung kebutuhan spiritual, kebutuhan roh. Bukan hanya fisik. Di luar fisik apa misalnya? Harta. Sekarang apa support harta kepada diri kita? Fungsi harta itu apa sih? Ya.
Fungsi harta itu apa? Kan bukan cuma dikoleksi. Harus ada kebutuhan-kebutuhan yang kita berinteraksi dengannya itu yang berdampak positif pada keperluan tubuh kita kan. Ya, kepada fisik kita, kan semua yang tercipta di sekitaran ini untuk mendukung, ya, untuk mendukung aktivitas kehidupan kita, untuk dukung tubuh kita, akal kita, roh kita. Ya, Anda kan mencari harta, Anda, kita mencari harta untuk apa? Kan dasarnya untuk makan kan? Untuk bisa makan dulu, memenuhi kebutuhan tubuh kita. Quran surah kedua ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu, silakan menyebar minimal untuk cari makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup, bertahan hidup. Makanya Anda katakan kan, saya ingin mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup, kerja bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Bisa hidup. Ya, kan fisiknya diberi makan tuh. Akal kan diberi makan juga kan? Dengan apa? Belajar. Anda cari harta untuk belajar dan seterusnya. Ya, tapi yang menggerakkan fisik bergerak, akal berpikir, apa itu? Roh. Ya, roh kita. Makanya ada keterkaitan harta pun untuk pelayanan kepada roh, untuk ibadah. Ya, bagaimana sholat kalau nggak ada harta pendukungnya? Bisa berpakaian yang baik, ya kan? Bisa memberikan perangkat yang nyaman untuk kita ibadah, bisa khusyuk kalau bahasa syariatnya. Maka mesti ada konsepsi harta pun dalam konteks beribadah. Ya, maka silahkan cari. Ya, dimanapun konsepsi untuk berinteraksi dengan harta dan menjadikan harta sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa menjadikan harta sebagai pelayanan kebutuhan terhadap roh? Maka muncullah dalam Islam. Nih, supaya rohnya sehat, jiwanya sehat, maka harta pun mesti diatur pelayanannya terhadap roh, bukan hanya terhadap fisik saja, bukan hanya terhadap akal saja. Maka muncul nanti ada konsep zakat, ada infak, kan? Ada sedekah. Oh, hati-hati itu. Ini makanannya roh ini. Zakat, infak, sedekah. Menunya roh. Ya, kalau menunya jasmani kan ya ini. Jus, ya, jus buah-buahan, makanan, ragam, minuman. Kalau menunya akal ya Anda sekolah dari SD, SMP, SMA, ya kan, S1, S2, S3 terus itu. Itu menunya akal. Menunya roh apa? Sebab kalau nggak diberikan ini bagiannya di roh ini juga dalam konsepsi ibadahnya, itu bisa gelisah. Kalau sudah gelisah ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit hati bahaya, dampaknya ke fisik dengan ke akal juga. Coba, iri hati. Iri hati kan penyakit hati, penyakit jiwa. Nggak ada kan iri akal. Iri fisik nggak ada, iri hati kan yang ada kan. Tapi iri hati ketika dia konsepsinya diteruskan, diberikan perintah kepada jasmani, kepada akal kita untuk berekspresi, itu bahaya. Bukankah ada yang iri hati karena harta? Bukankah ada yang iri hati karena kedudukan? Ya kan? Bukankah ada yang iri hati karena status sosial dan sebagainya? Karena itu dahsyat ya teman-teman sekalian, diatur lagi. Nih, cara memenuhi kebutuhan roh dalam konteks ibadah, dalam ilmu seperti ini, dalam harta seperti ini, dalam ibadah ritual seperti ini, semua diatur. Demi Allah, Anda tidak akan pernah temukan dalam kehidupan tuntunan yang lengkap dalam beribadah, yang semua terkait dengan aspek kehidupan kita, termasuk organ tubuh kita, kecuali dalam Islam. Bahkan dahsyatnya, semua aktivitas kita, interaksi kehidupan kita, interaksi sosial kita yang disebut muamalah itu pun ada bimbingannya, dan semua bimbingan itu terkorelasikan dengan ibadah. Jadi nyambung semuanya nih. Ini ke ketuhanan turun ibadah, ibadah prakteknya ke muamalah, dan semua saling terikat. Jadi begitu Anda melakukan interaksi sosial, ya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, makan, interaksi dengan orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat, bekerja, itu saling keterkaitan. Semua interaksi itu disebut dengan muamalah, semua muamalah menjadi ibadah, semua ibadah menjadi pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya, semua konsepsi ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuknya kepada Rasulnya, diberikan bimbingan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dalam bentuk doa. Doa inilah bahasa Arab yang disebut dengan sholat. Jadi ada sholat dalam bentuk ibadah ritual, ada sholat dalam bentuk ibadah yang mengiringi interaksi sosial, interaksi kehidupan kita. Ya, karena itu orang fikih menyebutkan, para fuqaha, as-sholatu hiya doa. Yang dimaksud sholat itu doa. Doa itu apa? Sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, makanya sholat disebut sholah. Seakar dengan kata wasola, yasilu silatan wasolatan. Sesuatu yang menghubungkan, yang mengeratkan, menyambungkan dengan erat. Kenapa doa disebut doa? Karena doa menyambungkan hubungan kita dengan Allah dengan erat. Ya, jadi dalam keseharian itu ibadahnya, konsep aktivitas kita menjadi ibadah bila disertai dengan doa. Kemudian praktek ibadah ritualnya lewat sholat praktikal, dan tuntunan kehidupannya nampak dari makna doa ini.
Sekarang silahkan Anda cek. Mana semua aktivitas di dalam Islam yang nggak ada doanya? Atau dibalik pertanyaannya, ya. Mana konsepsi beragama? Temukan satu agama di muka bumi ini pun yang menampilkan sinergitas dan korelasi, keterkaitan semua aspek ini dalam saat yang bersamaan. Ya, paling gampangnya, di mana ada agama mengajarkan doa dalam setiap aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi secara spesifik sesuai dengan bimbingan, ya, aktivitas yang akan dikerjakan itu. Silahkan cari. Dan demi Allah saya katakan, Anda akan temukan dalam Islam. Saya tanya pada Anda, bangun tidur ada doanya? Ada. Mau makan ada doanya? Ada. Berpakaian ada doanya? Ada. Masuk kamar mandi ada doanya? Ada. Masuk masjid tempat ibadah ada doanya? Ada. Mau tidur ada doanya? Ada. Mau kerja ada doanya? Ada. Semua ada doanya. Dan doanya teman-teman sekalian bukan doa yang sama. Bahkan bangun tidur dengan mau tidur doanya beda. Masuk kamar mandi dengan keluar kamar mandi doanya beda. Masuk masjid dengan keluar masjid doanya beda. Ya. Berpakaian dengan setelah berpakaian doanya beda. Dan hebatnya, dahsyatnya, semua doa ini bukan hanya kalimat formalitas yang menjadikan semua muamalah kita menjadi ibadah. Dan dengan ibadah itu penunjukan pengabdian kita kepada Allah. Bukan cuma itu. Ya, tapi isi dari doa itu membimbing kita bagaimana cara menjalani muamalah kita, aktivitas kita. Barusan kan bangun tidur kan? Anda baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan? Ya kan? Itu bukan hanya menjadikan aktivitas bangun tidur kita itu sebagai pembuka muamalah kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya menjadikan itu menjadi ibadah. Jadi doa itu otomatis menjadikan aktivitas kita jadi ibadah. Ketika jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah, dituliskan nilainya. Itu yang dalam bentuk pahala namanya. Ya, konsepsinya disebut hasanah. Ya. Ya, jadi kalau kita berdoa, aktivitas kita jadi ibadah. Ya. Dan bukan hanya itu, ternyata makna doa itu bimbingan petunjuk kita bagaimana menjalani kehidupan di hari itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya bersyukur pada Allah, terima kasih ya Allah, aku memujimu ketika Engkau berikan kesempatan pada aku untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, padahal sesuai ajal misalnya, ya, yang telah Engkau tetapkan, bisa saja Engkau wafatkan aku sesuai ajal tadi. Tapi Engkau berikan kesempatan aku untuk menjalani kehidupan di hari ini. Wa ilaihin nusyur, aku berjanji ya Allah, aku akan mencari bekal lebih baik hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Tuh. Jadi ketika Anda membaca doa itu, sebetulnya Anda sedang berkomitmen untuk menyiapkan aktivitas di hari itu, ya, supaya lebih baik daripada sebelumnya. Karena saat tidur nanti ada doa lagi, petunjuk lagi. Istighfar, evaluasi aktivitas sebelumnya, lihat dari kebutuhan spiritualnya, sholatnya mungkin belum maksimal, lihat aktivitas dunianya mungkin belum tergerak kepada sisi ukhrawinya. Begitu Anda evaluasi, ini yang kurang nih. Besok kalau Allah kasih kesempatan hidup, saya akan lengkapi. Sholatnya berjamaah, baca Qur'annya sekian, sedekahnya begini, bekerjanya sambil zikir begini. Dikasih lagi sama Allah, maka ketika Anda bangun, Anda ucapkan tadi. Ya, saya akan siapkan ya Allah, aktivitas lebih baik daripada sebelumnya. Maka turun ayat kan, فَإِذَا فَرَغْتَ fansab. Maka kalau sudah selesai yang kemarin, siapkan untuk yang esok. Begitu Anda bangun, siap-siap tuh, udah ada catatannya. Makanya sebelum Anda kerjakan, datang Anda menghadap kepada Allah. Disebutlah dengan subuh, seakar dengan asbah. Apa itu asbah? Asbah itu keadaan sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Kalau orang Arab mengatakan kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Alhamdulillah bi khair. Ya, asbahtu bi khair, saya sudah sehat, baik dan siap mengeksekusi apa yang sudah saya siapkan sekarang. Wa subhi idza tanaffas, dan jika tiba waktu subuh, tanaffas, mulai bergerak, beraktivitas. Ya, tumbuhan mulai bergerak, mengeluarkan oksigen, ya kan? Menyerap karbon dioksida. Matahari mulai semua beraktivitas. Wa subhi idza tanaffas. Apalagi manusia, bersamaan dengan nafas yang keluar yang diberikan oleh Allah menjalani kehidupan, maka dia sudah punya agenda-agenda hidup yang akan dieksekusi. Makanya di waktu subuh itu kita datang kepada Allah sebelum menjalani aktivitas itu. Dia orang beriman itu bukan tanpa rencana. Orang beriman itu baru bangun sudah punya rencana nih apa yang akan dikerjakan di hari ini. Jangan sampai Anda ditanya, nanti bagaimana hari ini? Apa aktivitasnya? Ya gimana nanti aja lah. Gimana nanti? Anda harus punya rencana. Jam 7 saya ngapain? Jam 9 di mana? Jam 10 apa? Jam 11 bagaimana? Dan seterusnya. Makanya sebelum Anda eksekusi rencana itu, datang Anda kepada Allah. Dipanggil dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Anda. Maka Anda sampaikan mohon kepada Allah di waktu subuh itu. Meminta taufik, minta bimbingan kepada Allah supaya semua kegiatan Anda itu diberkahi, diberikan bimbingan, dimudahkan. Datanglah lewat sholat ini untuk meminta kepada Allah.
Ya, lewat ibadah. Apa kaitan ibadah nanti? Dengan muamalah, dengan pekerjaan Anda. Jadi ini nyambung semua. Anda mintalah kepada Allah. Ya, karena itu kan di hadis kuncinya ketika Anda sholat baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Ya. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang hambaku minta sekarang, aku akan berikan. Sepanjang itu adalah dasar kebutuhannya. Kalau ibadahnya benar. Makanya kita datang kepada Allah menyampaikan hajat kita. Makanya sholat ada kaitan dengan hajat. Ya Allah, saya ada kebutuhan nih, akan begini. Minta kepada Allah. Begitu selepas sholat kan kita berdoa, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya, mudahkan urusan saya, berkahi saya, dan sebagainya. Ini konsepsinya teman-teman sekalian. Ya, setelah itu nanti dievaluasi siangnya. Nampak gak hasilnya? Jelas gak? Sekali lagi, jadi ibadah enggak? Jangan cuma berhenti di sini. Berangkat gelap, pulang gelap, siang cuma dapat dunia aja, kan nanti pulang menghadap Allah. Jadi ini saling terkorelasi nih konsep beragamanya. Anda bekerja dimanapun pekerjaan Anda yang baik-baik tuh. Jadi ibadah enggak? Makanya siang dilihat. Ya, siang itu kan nahar, bahasa standarnya. Tapi kan harus jelas hasilnya. Hasilnya jelas enggak? Jadi ibadah enggak? Jelas, dalam bahasa Arab disebut dengan buhur. Kalau kita ngaji ada idhar. Idhar, baca dengan jelas. Man, mana. Jangan didengungkan. Jangan disamarkan. Ya, baik. Ya, jadi zuhur. Makanya zuhur datang lagi kita kepada Allah untuk menyampaikan, ya Allah, aku sudah berusaha sampai siang hari ini. Jadikan semua apa yang aku kerjakan jadi ibadah. Engkau ridhai ya Allah. Berikan rezeki yang berkah ya Allah. Mudahkan urusanku ya Allah. Itu datang lagi kepada Allah. Hati-hati. Kalau sampai menjelang sore belum jadi ibadah, bahaya nih. Ya, seperti gambaran kehidupan kita, mau menjelang akhir nggak punya bekal pulang. Bahaya. Maka Allah ingatkan, jangan sia-siakan waktumu. Maka diingatkan, waktu yang kita gunakan beraktivitas itu disebut asar namanya, asar. Kalau menunjuk kepada waktu keadaannya, sore itu masa namanya, masa al-khair, selamat sore. Tapi kalau menunjuk kepada efektivitas penggunaan waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas, asar namanya. Ya, maka di asar ini kita diingatkan, kalau sampai sudah mau masuk ke sore, dengan waktu belum termanfaatkan dengan baik, maka Allah tegaskan, turun Quran surah 103 itu. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Tuh, ya kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wal 'asr. Aku bersumpah demi kesempatan waktu yang aku berikan kepadamu manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh semua manusia yang beraktivitas itu, ya, nama insan itu terkait dengan aktivitasnya, totalitas aktivitasnya. Kalau kelembutan harmoninya disebut ins. Kalau terkait nafsunya dan penampakan fisiknya disebut bashar. Kalau terkait aktivitas sosialnya disebut dengan nas, genealoginya disebut dengan Bani Adam. Ya, dan tegas, diksinya sesuai. Innal insana, sungguh semua manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, berpeluang mengalami kerugian kalau nggak memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk menjadikan aktivitas sebagai ibadah, pembuktian kepada Allah. Illal ladzina amanu, ya, kecuali nggak rugi itu kalau apa? Kalau semua waktu itu, ya, ini. Semua waktu itu terkorelasikan dengan komitmen keimanan kepada Allah. Didasari dengan dasar iman nih. Kalau sudah beriman, pasti semua pekerjaan muamalahnya, amalnya itu jadi baik. Ya, kalau sudah baik, ada nilai ibadah. Sesuatu yang baik dipandang oleh Allah disebut saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amilus shalihat itu ya, diingatkan kembali, muncullah salat lagi kepada Allah. Ya, setelah itu selesai semua aktivitas kita, tuntas. Kan kalau masih hidup harokatnya asya, ma'isyah, mencari ma'isyah untuk berkehidupan. Kalau hilang kan turun harokatnya dari fathah ke kasrah. Kasrah jadi yang isya. Ya, sudah lepas tanggal semua aktivitas, kita beristirahat. Dan boleh jadi dalam setiap pergantian waktu itu kita berpulang kepada Allah. Makanya diingatkan dalam setiap aktivitas, jangan sampai lupa nih menjadi ibadah, jangan sampai lupa dengan penyembahan, karena kita akan berpulang semua kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba tunjukkan dan coba Anda cari di mana ada konsepsi keberagamaan, beragama yang menyambungkan semua aspeknya secara sinergis, terukur dan saling berhubungan satu sama lain, dan di saat yang sama memberikan makna serta pedoman dalam kehidupan. Itu nggak mungkin ada karya manusia bisa membuat seperti ini. Mustahil. Mustahil.